Dua jet tempur Swedia yang lincah berhadapan langsung dengan formasi pesawat militer Rusia yang jauh lebih besar. Biasakan membaca berita dengan selalu ingat kepada Sang Pencipta agar bisa jernih dalam menyikapi informasi yang kita terima. Coba Anda bayangkan adegan ini. Tanggal 22 Januari 2026, di atas Laut Baltik yang dingin. Dua jet tempur Swedia yang lincah berhadapan langsung dengan formasi pesawat militer Rusia yang jauh lebih besar. Sepintas kelihatannya kayak patroli biasa ya kan? Tapi sebenarnya ini adalah duel digital berteknologi tinggi di angkasa. Nah, dari semua sumber yang kita kumpulkan, ada satu analogi yang terus muncul dan bikin saya penasaran. Strategi Sang Kancil. Awalnya saya mikir, apa hubungannya dong dongeng anak-anak sama jet tempur canggih? Di Deep Dive kali ini, kita akan bongkar filosofi kuno ini. Tepat sekali, tapi sebelum kita masuk ke teknologinya, kita perlu paham dulu konteksnya. Kenapa insiden ini penting? Oke. Ini terjadi nggak lama setelah Swedia dan Finlandia itu kan resmi masuk NATO, jadi Laut Baltik itu secara efektif berubah jadi semacam danau NATO. Ya. Jadi ini kayak unjuk gigi pertama mereka sebagai anggota baru aliansi. Betul, unjuk gigi pertama dalam skema pertahanan kolektif. Tentu saja, ya pihak Rusia bilangnya ini cuma latihan rutin di wilayah udara internasional. Oke. Mari kita bedah metafora kancil ini. Jadi, Sang Kancil ini intinya adalah gimana yang lebih kecil itu menang bukan karena adu otot, tapi adu otak gitu ya? Benar, ini bukan soal menang jumlah, tapi menang dalam kecerdasan situasional. Filosofi ini sebenarnya bukan hal baru. Di Indonesia sendiri ada sejarahnya dengan pasukan Kancil Merah waktu Perang Kemerdekaan. Nah, ini dia. Kalau kita ingat, pasukan Kancil Merah ini kan isinya anak-anak muda yang modalnya cuma nekat sama akal. Iya, betul. Mereka nyabot aserel kereta, nyerang konvoi pas musuh lengah, persis kayak nyari celah, bukan adu jotos langsung. Jadi gimana ini diterapin di jet Gripen? Implementasi modernnya itu ada di 3 teknologi utama di JAS-39E Gripen. Pertama soal radar. Radar, oke. Gripen itu pakai radar AESA. Sinyalnya itu kayak senter, sangat fokus, presisi, dan sulit banget dideteksi musuh. Sebaliknya, Su-35 pakai radar PESA. PESA ya? Iya, memang sangat kuat, tapi dia kayak mercusuar. Sinarnya terang benderang dan nyebar kemana-mana, yang justru bikin dia gampang banget ditemukan dari jauh. Oh, saya ngerti. Jadi yang satu gerak diam-diam pakai senter kecil, yang satunya lagi nyalain lampu sorot stadion yang ngasih tahu semua orang, "Hey, saya di sini." Masuk akal. Lalu yang kedua? Yang kedua, ada perisai digital namanya Arexis. Anggap aja ini semacam jubah gaib digital. Jubah gaib? Iya. Sistem ini bisa mengacaukan radar musuh. Dia menciptakan puluhan target palsu, jadi musuh bingung mana Gripen yang asli. Wow. Jadi beneran kayak di film-film ya, bisa menciptakan hantu di radar. Dan katanya bisa diupdate kayak aplikasi ponsel, itu gila sih. Artinya kemampuannya bisa terus berkembang. Tepat. Dan yang ketiga, senjatanya, rudal meteor. Uniknya, rudal ini punya mesin ramjet. Ramjet, oke. Fungsinya dia bisa mempertahankan kecepatan hipersonik lebih dari Mach 4 sampai dia kena target. Ini menciptakan no escape zone yang jauh lebih besar. Zona tanpa harapan. Benar. Sekali pilot musuh terkunci, hampir mustahil untuk kabur. Berarti sekali kekunci ya udah pasrah aja gitu. Itu ngeri sekaligus keren banget. Tapi kita nggak bisa meremehkan lawannya dong. Apa sih yang dibawa pengebom Rusia itu? Ancaman utamanya itu rudal K-32 yang dibawa pengebom Tu-22M3. Ini dijuluki pembunuh kapal induk. Pembunuh kapal induk? Rudal ini terbangnya tinggi banget, bisa sampai 40 km, terus nukik tajam dengan kecepatan mendekati Mach 5. Sulit sekali dicegat. Oke, jadi lawannya juga bukan main-main. Terus gimana Swedia mendukung teknologi Gripen ini dengan strategi di lapangan? Mereka punya 2 konsep kunci. Pertama, doktrin Base 90. Ini memungkinkan Gripen mendarat, isi bahan bakar, dan pasang senjata lagi di jalan raya biasa. Di jalan raya? Iya, hanya dalam waktu kurang dari 10 menit. Kedua, mereka punya Pulau Gotland di tengah Baltik. Itu fungsinya kayak kapal induk yang nggak bisa ditenggelamkan. Itu jenius. Artinya mereka nggak bergantung sama pangkalan udara besar yang gampang jadi target kan? Setiap jalan lurus bisa jadi landasan. Benar-benar taktik gerilya di udara.
Jadi, kalau saya simpulkan, kejadian di Baltik ini benar-benar jadi bukti pergeseran besar dalam perang modern ya. Betul sekali. Kemenangan bukan lagi soal siapa yang punya pesawat paling banyak atau rudal paling besar, tapi siapa yang bisa menguasai spektrum elektromagnetik. Medan perang yang nggak kelihatan. Anda menangkap poin utamanya, Swedia dan Gripennya membuktikan doktrin sang kancil itu sangat relevan. Efektivitas diukur dari kemampuan untuk menyerang secara presisi tanpa terdeteksi. Luar biasa. Dan ini, ya, meninggalkan satu pertanyaan penting untuk Anda renungkan. Jika software yang cerdas dan penguasaan spektrum bisa mengalahkan ukuran dan kekuatan fisik, apa artinya ini bagi definisi kekuatan militer di masa depan? Apa kita sedang masuk ke era di mana yang paling cerdik, bukan yang paling besar, yang akan selalu menang?